Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelas F19F Pembelajaran Mesin. Video ini saya buat karena untuk memenuhi tugas pertemuan 12 implementasi KNN dan exploratory data analysis. Nah, di sini kita akan membuat sebuah EDA atau exploratory data analysis dan scatter plot data uji iris. Nah, sebelum membuat data uji irisnya, di sini kita mengakses datasetnya terlebih dahulu, dataset irisnya. Nah, untuk mengaksesnya kita akan mengakses dari Google Drive karena sudah dimasukkan di Google Drive datasetnya dengan cara from google.colab import drive. Nah, setelah itu kita akan mengakses atau memanipulasi datanya dan menampilkan datanya. Ini sudah terlihat untuk datanya itu ada 150 baris dan 5 kolom, ada sepaleng, sepaluit, petaleng, petaluit, spesies. Nah, itu untuk melihat informasi datanya, kita tinggal tambahkan data iris.info. Nah, di sini sudah terlihat semua informasi datanya. Nah, setelah itu untuk melihat karakteristik statistik datanya, tinggal tambahkan data iris.describe. Nah, di sini sudah muncul untuk minimal 4,3 sekian, maksimalnya 7,9 sekian. Itu kita akan menentukan scatter plot. Nah, untuk menentukan scatter plot ini kita memakai sebuah atribut Sherborne. Kemudian kita untuk nama panggilannya ada SNS. Itu juga ada library import matplotlib pyplot splt untuk menggambarkan grafiknya. Nah, setelah itu kita akan mendeklarasikan apa yang ingin kita gambar. Nah, di sini kita tambahkan saja sama dengan SNS budget grid. Nah, data yang akan kita gambar grafiknya itu adalah data iris, maka kita tambahkan data iris. Nah, setelah itu untuk perubahan warnanya kita akan menggunakan spesies untuk merubah warnanya, tinggal tambahkan hue sama dengan spesies. Dan kita atur height-nya 6. Nah, di sini juga ada key map, red scatter. Nah, di sini ada untuk sumbu X-nya sepaleng, sumbu Y-nya sepalwidth. Nah, itu juga ada subplots-nya, kita kasih top 0,9, subtitle-nya scatter plot sepal iris, font size-nya 16. Nah, sudah didapat scatter plot sepal irisnya. Di sini untuk warna biru ada iris setosa, warna orange iris versicolor, dan warna hijau iris virginica. Nah, setelah itu kita juga akan memprediksi untuk yang petaleng. Yang ini kan tadi sepal ya, sepal length. Nah, di sini kita akan membuat yang petaleng. Tinggal ganti di sini petal, petaleng, petal iris. Didapatkan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat EDA. Tambahkan library matplotlib pyplot untuk mengimport library. Setelah itu kita akan mendefinisikan ukuran gambar grafiknya. Sini fig sama dengan PLT figure 12,4. Nah, kemudian kita juga akan memilah gambar menjadi satu baris 2 kolom dengan fig add subplotnya 1, 2, 1. Nah, kemudian di sini ada data iris sepaleng, plotkin-nya kita kasih KDE. Nah, di sini untuk grafik yang pertama dan ini untuk gambar grafik yang kedua. Terdapat outputnya seperti ini. KDE sepaleng iris dan boxplot sepaleng iris. Nah, kemudian kita akan membuat juga data split. Data split
tambahkan library from current model selection import train test split. Untuk variabel independen, kita tambahkan data iris ilog 0.250 datanya 0123. Variabel dependennya data iris ilognya 0.2150 dan 4. Kemudian variabel independen atau train test terus dependent train test, kemudian tambahkan train test split variable independent dependent testnya 0,2. Dan kita panggil variable independent trainnya, dan di sini sudah muncul sebuah data, yaitu data dari variable independent train. Ini data ini nanti yang akan kita latih. Kemudian kita tambahkan di sini membuat EDA untuk data latihnya. Kita tinggal tambahkan data latih sama dengan pdcon karena kita akan melatih, jadi di sini kita tambahkannya variable independent train dan variable dependennya train juga sama dengan 1. Kita panggil data latihnya. Jadi mohon maaf kalau yang data splitnya ini kita hanya menentukan data-data independen dan dependennya. Untuk melatih datanya, di sini kita akan membuat mengetahui data latihnya. Nah, untuk data latihnya di sini sudah terlihat ada 120 baris data dan 5 kolom. Kemudian kita juga kasih data latih info untuk mencari informasinya, describe untuk melihat karakteristiknya, datanya, dan di sini kita membuat scatter plot data latihnya juga. Sama caranya, kita tinggal copy, kemudian di sini kita ganti datanya menjadi data latih. Nah, didapatkan grafik deskripsi seperti ini. Tidak jauh beda dengan data iris dari sepal irisnya. Nah, kemudian kita juga membuat yang scatter plot petal iris data latihnya. Setelah itu kita juga membuat exploratory data analysis dari data latihnya. Caranya sama. Nah, untuk grafiknya, deskripsinya seperti ini. Ini yang sepal length dan ini sepal width. Perbedaannya ini agak mencurut seperti ini. Kemudian yang ini petal length ada 2 gelombang, dan untuk yang petal width juga agak tidak beraturan. Itu kita di sini baru bisa menentukan sebuah data uji untuk exploratory data analysisnya. Nah, untuk membuat data ujinya, yang pertama copy saja dari yang data latih. Nah, ini kita di sini kita ganti saja data. Nah, karena kita ingin menguji, jadi untuk variabel independennya kita ganti juga di sini menjadi variabel independen yang tes. Variabel independennya juga diganti variabel independen. Ini juga jangan lupa diganti dan kita running. Nah, di sini sudah terdapat sebuah data uji yang akan kita uji, kita tes. Ada
30 baris 5 kolom data. Nah, kemudian setelah kita mengetahui data ujinya, kita akan membuat kita cari informasi dari data ujinya. Oke. Uji info. Nah, ini sudah terlihat informasi data uji. Kemudian kita juga akan mencari describe-nya sekalian. Describe data uji. Deskripsinya juga karakteristik datanya sudah. Nah, setelah itu kita akan mencari sebuah plot dari data ujinya. Ya. Kemudian paste. Nah, ini untuk data nama data latih. Kita ganti data. Kemudian sudah kita ganti nama datanya saja. Nah, ini uji running. Nah, untuk scatter plot sepal iris data ujinya seperti ini. Dia tidak merapat, tapi mencar-mencar gitu. Kemudian setelah kita mencari nya, kita juga akan mencari, ini kan kita mencari yang sepal. Nah, kita juga akan mencari yang sepal width petal gitu. Oke, tambah ini, kita copy lagi. Nah, ini kita ganti width, ya. Kemudian yang ini kita benar untuk scatter plot yang diganti itu bagian petal. Oh ya, jadi ini tadi ganti petal. Ini kita mencari yang sepal dan petal. Running. Nah, untuk yang petal ya, ini kita ganti petal. Nah, scatter plot petal iris dari data uji seperti ini. Nah, itu kita mencari EDA-nya. Nah, kita copy lagi. Kita paste. Nah, di sini kita ganti nama datanya. Kayak uji.
ini. Nah, sudah running. Nah, sudah didapatkan untuk dari SPLH iris dari data uji seperti ini, agak mengerucut, dan black spot sampling iris data ujinya lumayan ideal. Setelah itu kita akan ini kan kita tadi memprediksi yang sampling, dan itu juga akan memprediksi sepal wedge. Oke, tambah di sini kita copy saja. Nah, ini kita ganti sepal wedge. Kemudian sini juga width, ini juga width. Nah, ternyata untuk yang sepal width dihasilkan deskripsi seperti ini. Kemudian kita juga akan membuat yang sepal kan sudah, berarti kita juga membuat petal, yang petal kaleng. Ini aja yang di copy, tambahkan petal, ganti petal, kaleng. Running. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Terdapat 2 gelombang dan ini terlihat sangat lebih tinggi. Kemudian terakhir kita akan memprediksi EDA dari yang petal wedge. Oke, yang ini kita ganti petal wedge sekarang. Nah, running. Nah, sudah terdapat deskripsi seperti ini. Untuk yang petal width sama petal length ternyata tidak jauh berbeda hasilnya, terlihat sama ya. Kemudian untuk yang sepal dia juga terlihat tidak terlalu berbeda. Nah, untuk yang scatter plotnya ini, di sini untuk membuat scatter plot dari petal iris data uji, sepal iris data uji, ini sangat berbeda ya. Nah, di sini dia jaraknya berjauhan.
di sini dia tidak terlalu berjauhan, mengelompok. Nah, mungkin dari saya seperti ini. Untuk data ujinya, kita sudah membuat data uji. Yang pertama udah melihat data ujinya, menguji datanya. Itu juga kita sudah membuat EDA dari data ujinya, dari Sepaleng, Sepalwitch, Petaleng, Pedalwitch. Mungkin lalu juga sudah membuat scatter plotnya dari sepal irisnya dan petal irisnya. Nah, mungkin dari saya sekian. Apabila ada salah-salah penjelasan ataupun kurang tepat, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.